Kalau tidak bisa jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Paham? Paham nggak? Kalau tidak bisa jadi orang baik, jangan jadi orang baik. Demikianlah ceramah ini, itu lagi simpul. Iya, karena ini kita rumit ya. Yang paling rumit itu gini, udahlah nggak baik, jahat kali. Paham nggak? Apa terminologi baik? Terminologi baik, apa definisi baik? Baik itu adalah perbuatan Anda pantas di mata Allah, perbuatan Anda pantas di mata manusia. Baiklah Anda. Paham nggak kira-kira? Ini minum jus pokat. Tahu jus pokat? Woi, jawablah, jangan aku ngomong sendiri. Jus pokat, belinya di restoran. Harganya 38.600 setelah PPN 10%. Berapa tadi? 38.000. Kan mahal tuh. Bener kok? Begitu mau diminumnya, rupanya dia ngupil. Ngupil tau? Korek hidung. Terjatuh 2/3 upilnya ke dalam. Dan langsung menenggelamkan dirinya. Bersatu dengan pokat-pokat yang agak nanggung juga di blender. Bingung memisahkan mana upil, mana pokat. Karena harganya halma, sayang dia kan. Akhirnya diambilnya aja sendok, dikaco-kaconya aja lah gitu kan. Dengan asumsi upilnya kan upil saya sendiri, aman lah itu, makan upil sendiri kan aman itu, kira-kira gitu. Akhirnya diminum. Dia lupa orang depan tidak ada yang lihat, tapi dilihat di CCTV. Kebetulan CCTV lagi lihat, langsung muntah orang di CCTV. Paham nggak maksudnya? Sering perbuatan kita tidak menjijikkan untuk kita, tapi menjijikkan dilihat orang. Paham? Ini bicara pantas dan tidak pantas. Saya punya logika sendiri tentang cara kita ngomel-ngomel pada urusan yang sedang kita urus. Terus kita marah. Pemerintah lagi gini. Saya tidak berafiliasi sama pemerintah. Saya cuma mau bilang begini. Anda kalau nggak bisa berkontribusi apapun, paling tidak bantu doa. Jangan udah nggak bisa kontribusi, ngomel-ngomel Anda mengurangi keberkahan. Ini serius. Tahu nggak? Sampai dulu dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah itu ada teori namanya Zillullah fil ard. Bahwa pemimpin itu seperti bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Konteksnya apa? Sedang paceklik, sedang tidak baik-baik saja, masyarakat ngomel-ngomel nggak jelas, hilang keberkahan. Sekarang begini, kalau rumahmu jorok, jangan dibakar. Nanti kok nggak tahu tinggal di mana lagi. Udah, damai-damai aja lah, ikut bersihin. Siapa di sini yang punya mamak tukang merepet? Coba tuh. Ini kayaknya merepet semua yang gue tengok ini. Istiqomah. Ikatan suami. Apa tadi? Takut. Kami suami-suami ini nggak pernah takut sama kalian. Kami suami-suami ini nggak pernah takut sama kalian. Cuma kebetulan kalian sering kelihatan menakutkan. Pak Babin. Gimana Bang, aman? Begini. Wallahi, berkah itu, ini sama ya. Ini kalau pakai logika, saya karena dia indoor, begitu saya tanya sama Rija, kita indoor, outdoor. Begitu dia bilang indoor, saya syukurnya nggak ketulungan. Saya kalau acara outdoor itu energi saya luar biasa habis. Belum lagi yang minta kue, belum lagi anak-anak yang salto-salto, lompat-lompat. Jadi kalau indoor ini menurut saya rezeki bagi saya. Nah, kenapa? Kalau kajiannya mau serius, kalau kajiannya ecek-ecek ya nggak apa-apa. Karena niat kita ini kan beda. Semua orang yang datang itu niatnya berbeda. Apakah semua orang datang ke kantin niatnya mau makan atau minum? Paham nggak? Kantin tahu? Apakah orang yang ke kantin niatnya mau makan atau minum? Harusnya iya. Karena kantin itu tempat makan atau tempat. Oke, kita uji.
Namanya uji probabilitas. Si A datang ke kantin, mau makan, tidak minum karena bawa minum sendiri. Si B mau minum, tidak makan karena sudah kenyang. Si C tidak makan dan tidak minum, numpang toilet karena toilet kantin bersih. Si D ke kantin, tidak makan, tidak minum, tidak numpang toilet, cuma numpang wifi karena wifi kantin kencang. Si E ke kantin nggak ngapa-ngapain, cuma tebar pesona sama penjaga kantin. Semua mereka aktivitas awalnya sama-sama masuk ke kantin melalui pintu kantin. Orang dari luar menyangka semua yang masuk ke kantin akan makan atau padahal berarti probabilitas. Hati-hati, Pak. Al-umuru bimaqasidiha. Tapi itu nggak salah, tidak ada yang salah. Semua itu tergantung makomnya saja. Ada orang datang pengajian yang ditanya apa? Kue kotaknya apa? Aman, nggak ada masalah. Ada orang datang pengajian, siapa yang datang? Pak Camat datang. Udah lama aku nanti kalau nggak datang aku udah di absennya. Ya kan saya nggak bilang di sini loh, Pak. Kalau pinggir nih aman semua, slow lah. Ya kan Pak Babin? Ada lagi yang datang kemari karena kawannya. Ya tapi terserah. Yang penting Anda sampai di sini itu udah betul, udah gitu aja. Tergantung niatnya, terserahlah. Tapi kalau niat Anda standar bawah, tolong pelan-pelan dinaikin. Jangan dari muda sampai udah mau meninggal niatnya masih di situ-situ aja. Datang kok ke pengajian sana. Males lah, kenapa? Nggak ada kuenya, nggak enak. Dari umur 20 sampai umur 78, begitu aja niatmu. Robahlah sedikit. Kalau udah tua, agak naikkan sedikit. Kira-kira begitu. Sama ini, makom hidup kita ini juga begitu. Kepentingan kita bukan hanya tentang diri kita, ini serius. Tadi saya contohkan ini, jus pokat. Tahu nggak maksudnya apa? Kita ini suka tidak paham ternyata banyak perbuatan diri kita yang tidak enak ditengok orang lain. Ibu-ibu, mana lebih cantik, pesek atau mancung? Woi, mana lebih cantik, pesek atau mancung? Mancung, padahal yang ngomong pesek. Betul, pesek cantik nggak? Cantik, oke. Wahai orang-orang pesek yang merasa cantik. Nanti kalau kalian punya anak atau cucu, pengennya pesek atau mancung? Mancung lagi, coba. Anda gagal jadi orang pesek. Harusnya Anda itu bilang begini, selama pesek, maka seumur hidup akan pesek. Ya Allah, buatlah cucu-cucuku nanti semuanya. Itu baru benar. Tahu nggak? Problemnya di mana? Kita ini sering tidak pernah menikmati rezeki yang Allah beri ke kita. Karena kita ini terlalu konsentrasi dengan rezeki orang lain. Itu problemnya di situ. Kalau bahasa Medannya ange, tahu ange? Ange, orang sini tahu ange? Iri, ange. Sibuk dia ngange-ngange iyawa, awak tak ange-ange. Sibuk dia membuat awak iri, awak tak pernah iri. Pakai emas baru dia goyang tangannya. Apa kabar? Saya nggak ada. Udah lama loh kita nggak jumpa, ya Allah. Kenapa kok goyang aja tangannya, Bu? Asam urat, kolesterol. Emas baru Ibu ya. Lama kali kau sadar ya. Tapi yang paling enak, sibuk orang ngange-ngange iyawa, alhamdulillah awak tidak. Itu yang paling enak. Bapak Ibu begini ya, ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Kalau Anda pasang model hidup sampai sejauh itu, engkau akan bilang, ya Allah, tujuan hidupku sebenarnya ingin mendapat apapun yang kau mau. Jadi ada fatsunnya yang begini, yang kita mau belum tentu Allah mau. Yang Allah mau kita harus mau.
Yang paling enak, apapun yang kita mau, Allah mau. Tapi yang paling sering, yang kita mau belum tentu Allah mau. Maka kerja kita adalah memau-maukan apapun yang Allah mau. Paham? Kalau udah pesek, sambung, aku suka itu. Kalau sudah pesek aja lah, udahlah itu. Kan udah punya suami, udah. Kurang-kurangi menyiksa suami ya. Kalau Allah sudah maksudnya begini, bukan pasrah. Pasrah itu terminologinya negatif. Berbaik sangka itu terminologinya positif. Mulut ini kendaraan yang paling istimewa manusia hidup di dunia. Bayangkan kalau mulut nggak ada. Coba bayangkan dulu. Udah. Bagaimana karakter itu berubah hanya karena mulut. Begitu pergi suaminya, bang, dek, abang pergi ya, langsung cemberut aja muka bininya. Atau begitu suaminya pergi kerja, hati-hati ya bang di jalan. Itu beda nggak suasana batinnya? Nah itu perkara mulut. Makanya tadi menarik saya disebut oleh Pak Ketua BKM, ya, Ustadz Ahyar, bilang bahwa doa itu ending dari segala hidup manusia karena manusia baik sangka. Saya itu kalau masuk masjid sukanya itu nengok-nengok ini. Tadi saya baca ini, karena karakter masjid tergantung ayat-ayat yang ditulis. Kita mulai dari situ. La in syakartum la azidannakum. Itu bicara tentang kesyukuran. Berarti masjid ini filosofinya ingin orang yang masuk menjadi orang yang bersyukur. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, ingin bersatu, jangan berpecah belah. Itu menarik itu. Yang ujung apa itu? Ya ayyuhallazina amanu. Tunggu, nggak nampak. Mata saya udah agak kabur ini. Tunggu sampai gitu. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu bicara tentang keadilan dan ihsan. Bahwa manusia itu tidak boleh melakukan kezaliman dalam kehidupan dirinya. Itu apa? Lan tanalul birra ya ayyuhallazina amanu taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Anda jangan banyak cakap ya, nanti Allah marah kalau omonganmu nggak pernah kau buat. Itu apa lagi? Itu terus. Ya, ini menarik sekali. Ternyata begitu kita masuk ke masjid, simbol masjid itu mengajarkan kita tentang bagaimana keberadaan diri kita di hadapan Allah. Itu menarik sekali. Ibu-ibu, coba bayangkan muka suami kalian dulu. Udah, coba. Muka suami kalian bayangkan dulu. Udah. Jangan suami orang, suami kalian. Udah? Oh, sudah. Yang tak punya suami jangan membayangkan suami siapapun. Udah. Bersyukur nggak kalian punya suami kayak gitu? Lemah kalian. Dalam hatinya, kalaulah dulu nggak jadi. Ini serius ini aku nanyanya. Seandai. Bersyukur nggak kalian punya suami kayak gitu? Itu udah ngomong, bersyukur. Itu kayaknya udah mau ngamuk aja. Udah. Itu yang paling banyak ketawa, itu banyak masalahnya sama suaminya. Udah? Bersyukur ya, yakin ya? Nah, sekarang pertanyaannya saya robah. Menurut kalian, suami kalian bersyukur nggak punya bini kayak kalian? Coba. Suami itu menang kumis tebal aja itu. Nggak ada itu. Tapi itu paling menarik. Saya pernah ditanya, kenapa laki-laki kelihatannya tidak begitu pandai berbantah-bantah kepada istrinya? Karena laki-laki ini diberikan Allah keberkahan untuk istrinya. Ya, memahami bahwa apapun yang dibilang istrinya adalah sesuatu yang menyempurnakan yang tidak dia miliki dalam dirinya. Itu menarik. Ya, ibu-ibu, makanya kan berat. Banyak kali suami yang salah ya kan. Dia pergi dari rumah, kalian masih dalam pakai baju dinas. Baju dinas perempuan apa coba? Daster. Yang kalian pakai itu kuning ungu. Berangkatlah suaminya jam 8 pagi. Pulang dia jam 5:30 sore masih lagi pakai daster kuning ungu. Wah, itu kalau suami kalah salah komentar rusak dia satu malam.
Dek, nggak pandai kau ganti baju rupanya. Kok itu aja baju kau. Oh, itu berat itu suami. Kau pikir ya, aku udah nyapu rumah, udah ini. Berat, Pak. Makanya tolong kurang-kurangi lisan yang membuat Anda rusak pada malam itu. Tapi perempuan ini makhluk istimewa. Coba bayangkan, saya nggak tahu kalau di sini, di Medan itu ada model orang. Pagi dia ngantar anak, ya, naik kereta, naik sini apa mana? Motor ya? Naik kereta, naik Honda. Ya walaupun mereknya Yamaha, Honda kan aja lah ya. Udah, naik Honda yang merek Yamaha, udah itu, dami-dami lah kita ya. Naik Honda, yang 7 kali engkol baru hidup. Udah. Anak 2, 1 2, anak tetangga ikut numpang 1, tas, termos, jalan, ngantar anak ke sekolah. Kadang-kadang mau belok kanan, sennya belok kiri, bayangin. Pokoknya kalau kalian di depan, belakang bapak-bapak tuh oyong semua itu. Ya, belok kanan atau kiri, belok kanan atau kiri, belok kanan atau kiri. Begitu dibuatnya sen kanan, jangan percaya, karena semua kamuflase. Begitu dibuatnya sen kanan belok kiri bu tuh dibilang, Pak Bu hati-hati Bu, sennya salah, suka-suka hati aku lah, kan kereta-keretaku gitu. Coba sampai di sekolah anak-anak turun jumpa sama perkumpulan mama-mama yang antar anak itu kan ada tuh kan, yang didiskusikan apa, ikan dencis, ikan tongkol, sayur kangkung. Waduh, berat nih hidup ibu-ibu ini. Sampai di rumah ngepel, nyuci segala macam, alhamdulillah nggak meninggal loh sampai hari ini. Padahal masalahnya banyak. Perlu laki-laki ini belajar kepada ibu-ibu ini yang punya banyak masalah. Apalagi suaminya sudah jadi masalah. Berkahnya hidup itu, Allah buat kita tidak pandai mengenali masalah. Itu berkah. Tahu nggak kenapa saya tanya, suami kalian bersyukur nggak kalian? Tahu nggak? Saya ingin mengukur, Anda ini sebenarnya syukur atau nggak punya suami yang kayak gitu, yang malas mandi, pelupa, tukang buang angin, coba apa lagi? Enggak, langsung deh, enggak. Lebih parah maksudnya Ustaz. Kenapa bisa bertahan? Karena Allah sudah hilangkan objektivitas value namanya, idealitas value. Misalnya begini, dulu Anda mau nikah sama itu orang, kenapa? Ganteng. Sekarang Anda lupa kalau dia ganteng, karena yang diberikan Allah ke Anda adalah Anda melihat dia sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, sayang sama anak-anak, fokus untuk. Jadi walaupun udah mulai nggak jelas-jelas hidupnya, ya kadang-kadang pakai baju terbalik, ya pakai celana terbalik, ya pakai celana yang resleting yang udah rusak pun masih dipakai gitu ya. Anda sudah mulai lupa memahami dia sebagai orang yang idealisme value-nya itu besar. Anda cuma lihat inilah laki-laki yang bertanggung jawab, walaupun kadang-kadang memuakkan gitu. Benar nggak? Jangan kalian ketawa, kalian pun kayak gitu di hadapan orang ini. Jangan kalian pikir keren aja. Jadi ada seorang ibu, dia datangi ustadz, minta ruqyah rumahnya karena rumahnya ada jin gitu kira-kira. Akhirnya diajarilah terapinya oleh ustadz ini. Jadi dibacailah Allahu la ilaha illallah, udah seminggu. Akhirnya ibu ini datang lagi ke ustadz itu, ahli ruqyah itu. Ustadz, saya sudah ini, alhamdulillah. Gimana rasa ibu? Ya normal-normal lah. Apa yang ibu alami? Itulah Pak, setiap habis maghrib, karena kan kaifiatnya setiap habis maghrib kan, saya baca Allahu la ilaha illallahul qayyum, alhamdulillah. Ya, tapi setiap saya baca Allahu la ilaha illallahul qayyum, surah apa namanya, ayat kursi, suami saya yang keluar Pak. Apa jangan-jangan? Paham maksudnya? Setiap dia baca ayat kursi yang keluar suami. Apa jangan-jangan jinnya? Saya nanti akan masuk ke ujung untuk bicara Muharram itu esensinya apa? Esensinya adalah keyakinan bahwa kita harus berubah. Paham? Jadi ini bukan voluntary mindset, tapi mandatory mindset. Anda jangan bilang tunggu hidayah Allah, nggak bisa, nanti meninggal kok tiba-tiba. Paham? Berubah itu tidak harus nunggu hidayah. Kalau sudah tua, tahu diri. Paham? Mana lebih mungkin cepat meninggal, tua atau muda?
Ya, kan mungkin ku bilang, langsung laku perdebatan bahasa. Mana lebih mungkin? Iya, tua itu lebih dekat ke kematian. Walaupun yang muda bisa jadi lebih duluan. Maka kalau sudah tua berarti tidak muda. Kalau sudah tidak muda berarti tua. Kalau sudah tua tahu udah normal, Pak. Jadi ini nggak usah dibincang. Kesempatan kita hidup sudah semakin kecil. Kemampuan melakukan sesuatu sudah makin melemah. Jangan bilang dulu saya pemain bola. Dulu itu berapa tahun yang lalu? 27 tahun yang lalu. Udah lama kali tuh. Sekarang nengok bola aja ngos-ngosan. Padahal belum main bola. Nggak usah cerita dulu. Kalau dulu itu 27 tahun yang lalu. Ini serius. Kenapa kita harus menjadi orang yang berubah? Konteksnya adalah amal dan kebaikan. Jawabannya, karena kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk membantu kita fi yaumil akhir, fi yaumil maksad. Nggak bisa, Pak. Mau banyak kali pun organisasi Bapak di muka bumi ini meninggal, lalu datang rekomendasi dari Pak Camat, rekomendasi dari Pak Kepala Desa untuk malaikat Rokib dan Atid, ya, ditembuskan kepada malaikat Israel. Nggak berlaku rekomendasi itu. Apa kata malaikat itu? Betul aja kau. Emangnya lo siapa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Bukan saya yang bilang, Allah yang bilang. Tolong jangan nggak dianggap penting, itu masalah. Kelemahan kita tahu apa? Allah bilangnya penting, kita nanggapinya nggak. Itu. Hei ibu-ibu, pernah nggak kalian jadi anak-anak? Kalau nengok mukanya pernah sih, ya. Waktu anak-anak kan mama kita bilang gini, tidur siang ya. Itu pesannya penting atau enggak? Bagi siapa itu penting? Hah? Bagi mamanya, bagi anaknya itu tidak penting. Kenapa buktinya? Buktinya apa? Buktinya dia nggak mau tidur siang. Ya kita gitu juga. Allah bilangnya penting, kita nanggapinya nggak penting. Kenapa? Ya karena kita merasa nggak ada untungnya. 400 juta atau diampuni semua dosa. Aduh, udah ceng-ceng, udah. Demikianlah ceramah ini ya. Ya, demikian ya. Udah, terima kasih. 1 M atau semua dosa diampuni. Kalau di masjid jawabannya betul itu. Coba keluar masjid, apa nggak oyong kepalamu? Tahu ciri-ciri orang oyong? Nggak pernah mabuk, tapi jalannya mereng aja. Lihat ciri-ciri orang oyong. Jadi tolong, kalau Allah nggak benturkan kita dengan masalah itu, sebenarnya hidup kita enak, serius. Dulu tahun 90-an, ada orang pindah agama hanya karena 1 kotak mie instan. Belum lagi saya bilang 400 juta. Saya pernah nanya mahasiswa saya, Dek, ini ecek-eceknya ini, saya bilang. Ecek-eceknya tahu lah ya. Dibilang, ada orang bilang ini, ku kasih kau 10 juta, tapi jangan sholat selama sebulan, mau nggak? Kan saya tanya mahasiswa saya, bukan ibu. Ya. Ku kasih kau 10 juta, tapi kau nggak usah sholat 1 bulan. Terus dia bilang, 5 juta aja pun jadinya itu bang, nggak apa-apa. Ya, lumayan bang, uang kos katanya. Kenapa? Selama manusia tidak pandai melihat amal ini sebagai untung, selama itu dia ngerjainnya uring-uringan. Begitu imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, kata imam tuh, mak gigi lah panjang kali nih, mau kapan siapnya ini, rusak kali imamnya, nggak tahu dia mau pergi lagi, betul lah aja pun imam nih, mentel kali imam nih. Bener nggak? Nggak usah geleng-geleng lah, gua aja lah. Yang enak itu kan sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung masuk WA dari malaikat Jibril, prep. Selamat, kualitas sholat kau 90%, paten kali kau ya, katanya. Bonus kau hari ini 500.000, ku transfer ya, BSI aja ya, katanya. Kalau begini kau sholat sampai akhir tahun, Pajero menantimu. Kalau kayak gitu, Pak, jam 1 sholat zuhur,
jam 11 sudah antri nih Pak, antri. Hepeng dona mangatur negara. Bang Nasution. Mengerikan Pak. Makanya saya kalau ditanya, Ustadz kayak mana supaya kita bisa istiqomah jadi orang taat? Saya bilang, selama Anda nggak pakai iman sebagai penghubung, selama itu kita kucar-kacir, serius. Iman itu apa? Kemampuan mendeteksi sesuatu yang benar, walaupun yang benar itu belum tentu menguntungkan di dunia. Kalau Anda sudah pakai iman, Anda bisa tahu. Setidaknya begini, kalau saya sholat, oke lah. Dunia saya nggak seenak dunia orang lain, tapi setidaknya kan ada hidup yang kalau istilahnya futuristik namanya, hidup di masa depan yang ditunggu. Ya, yang kita nggak bisa punya pegangan apapun kecuali diri kita. Tadi ayat tadi kan, tidak, pada hari itu kata Allah, yaumala tamliku nafsun nafsun. Pada hari itu tidak ada orang yang bisa nolong engkau karena semua orang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Wal amru yauma idzin lillah, karena semua ketentuan hanya ada di tangan Allah. Saya kebetulan percaya, kalau kalian nggak percaya ya udah terserah. Kalau saya percaya. Makanya itulah alasan saya, kalau saya nih, Bapak Ibu tolong bentuk karakter iman Anda sendiri. Walaupun saya malas, setidaknya saya nggak tinggal sholat, selesai. Ya, tengah malam, sesak pipis, pernah? Kalau kelihatannya sih pengalaman nih sesak pipis, nengok muka-mukanya. Tengah malam, sesak pipis. Kalau sesak pipis berarti ngapain? Pipis. Jangan lagi bangun Ustadz, habis itu saya berdoa Ustadz, habis itu saya cuci mulut Ustadz, panjang kali, pipis aja langsung. Udah, habis pipis ngapain? Nah itu, padahal kan sesak pipis tengah malam, itu sebenarnya instrumen yang Allah buat ke kita, untuk kita bisa kasih tahu, Tuhan tuh sayang sama Anda, kira-kira tuh dikasih tiket gratis. Ya tapi karena kita nganggap sholat tahajud itu nggak ada untung-untungnya, untuk apa? Itu aja normal. Sesederhana itu logikanya, itu maksud saya. Tapi kan yang membuat rumit itu kita. Kenapa? Karena akal materialistik kita menyandera tujuan hidup kita. Ya, kalau saran saya sih begini. Ya sampai nanti silahkan baca kitab Al-Azkar juga yang ditulis An-Nawawi, katanya begitu. Ada 3 pilihan yang dibuat oleh ulama itu tentang tahajud. Ayat tahajud itu banyak ya. Salah satunya bicara tentang qiyamul lail. Fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Allah sebut situ tawil loh. Tawil itu apa maknanya? Tol, jalan tol. Apa? Panjang. Sujudlah engkau kepada Allah dan bertasbihlah wasabbihu lailan tawila, pada malam yang panjang itu. Berarti Allah nggak suka pendek-pendek. Oke, berarti itu penting. Karena itu penting, maka kita harus membuatnya sebagai sesuatu yang penting. Paham nggak? Kelemahan kita adalah Allah bilangnya penting, kita nanggapinya nggak penting. Itu aja kelemahannya. Mana mungkin Allah ngomong bongak-bongak di Quran? Nggak mungkin. Kalau kita ialah tukang bongak semua. 10 yang diceritakan 12 salah semua. Ya. Oke. Dibangunkan Allah tengah malam kita. Konteksnya apa? Anda sholat tahajud. Nggak bisa sholat tahajud, dipilihkan dalam Al-Azkar. Paling tidak Anda mendapati tidur Anda malam itu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Padam balik. Nggak bisa juga sanggup Al-Fatihah. Pinomat. Bang Babinsa pasti tahu Pinomat. Pinomat. Ada Pinomat. Paling tidak Anda baca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai begitulah para ulama memberikan solusi. Taunya, tandanya apa itu? Sangat pentinglah itu sholat tahajud. Nanti malam apa? Ceko lawan? Coba. Alah, langsung lupa, langsung migrain semua. Mohon maaf Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang kita harus minta sama Allah. Ya Allah, saya ini ugal-ugalan hidupnya. Permintaan saya terlalu banyak. Tapi cara saya mengistimewakan Engkau sangat sedikit ya Allah. Buktinya apa? Saya baru sholat sekali, sholat duha, langsung permintaan saya 27. Itu pun pakai list.
saya ini ampunlah ya Allah. Makanya ya Allah kesini karena kata Ustadz itu semakin tua harus tahu diri. Maka saya sekarang sedang belajar tahu diri. Oleh karena itu apa? Kalau saya minta 5 setidaknya sholat saya 10. Setidaknya lebih banyak sholat saya dibanding permintaan saya. Nggak apa-apa Pak. Mainkan begitu Pak. Supaya kita ini kan nggak tahu diri ini masalahnya. Ya. Ada nenek-nenek datang orang lagi jualan dia. Datang anak-anak cencen, tahu anak cencen? Anak-anak kecil yang belum sunat itu. Nek beli katanya. Kata nenek itu, nggak nenek kau aku katanya. Padahal syarat sebagai nenek-nenek sudah cukup. Lebih banyak gigi yang ngompong dibanding yang ada. 2/3 kulit sudah mulai keriput. Pandangan sudah mulai rabun. Cucu dia yang sedarah sudah ada 3. Berarti kan sudah pantas disebut nenek. Kok nggak mau dipanggil? Ini namanya nggak tahu. Nah itu maksud saya. Ya. Jadi konteks dari tahu diri itu apa? Kemampuan meyakinkan tujuan yang sebenarnya adalah apa? Dan ingat Bapak Ibu, ini serius ya. Ini kalau saya mau masuk bab ini, makanya pandai-pandailah mencintai diri sendiri. Orang hidup tidak pernah bisa sempurna menghormati orang mati. Kalau nggak percaya, matilah dulu. Ya biar dibuktikan. Nanti tanya apa buktinya Ustadz? Matilah dulu, gimana lagi? Assalamualaikum bang, ya ada kabar duka cita. Kenapa? Meninggal si Anu bang. Ya Allah, baik kali dia itu ya Allah. Gitu kan? Kapan rencana dikebumikan dek? Besok pagi bang. Ih lama kali ya, kok nggak hari ini aja? Berarti kan udah nggak sur kali dia lama di dunia. Coba. Tadi kau bilang kasihan, sekarang kau suruh cepat tanam. Coba, kayak gitulah cara orang hidup memperlakukan orang mati. Walaupun memang sunnah hukumnya dipercepat fardu kifayahnya. Tapi saya mau bilang, konsentrasi orang hidup kepada orang yang sudah mati adalah ditanam. Nah, terus kita mau baperan sama manusia yang hidup ini? Jangan, Bu. Capek. Nanti kita nyanyi, ya. Nyanyi sakit hati itu lebih baik sakit hati dibanding itu. Nggak usah. Anda kalau mau baperan sama Allah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Merinding saya. Itu akadnya tinggi betul loh itu. Allah mengajarkan Muhammad, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya itu berarti la syakka fih. Kau jangan takut, jangan ragu. Makanya ini kalau mau bicara, saya tarik sedikit ya. Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Hiro, benar toh? Yang melindungi dia adalah bala-bala. Ya, bala-bala. Yang mengganggu adalah caci. Iya. Ya. Makanya disebut dalam fikih itu boleh membunuh cicak, tapi jangan disiksa. Walaupun saya sering membangun argumen, kalau dia nggak pernah menyakiti Anda, kenapa harus Anda bunuh? Kecuali kan cicak-cicak di rumah kita ekstrim. Begitu kita masuk pulang kerja, assalamualaikum, salam, langsung cicak itu ngomong dari atas, weh keleng, udah pulang gue ya, keleng gue ya, udah gendut keleng, nggak punya duit, gitu. Itu bunuhlah itu Bu, karena dia ngejek. Tapi ini dia nggak ngejek kita, selo-selo aja dia, ngapain dibunuh? Paham ya? Tapi Nabi Muhammad di Gua Hiro itu tidak takut. Kenapa? Itu silahkan nanti lihat riwayat itu. Lebih takut lagi Nabi Muhammad ketika dia melakukan perang, termasuk perang Badar. Kenapa? Karena perang itu ijtihadnya Nabi. Allah memberikan Nabi untuk berjitihad, melakukan ekspansi namanya, melakukan pelebaran, perluasan kekuasaan keislaman. Kenapa? Karena di Gua Hiro itu perintah Allah dan Rasul yakin kalau Allah yang perintah, ngapain takut? Kita kan simbol hidup kita nggak kayak gitu. Sholat itu siapa yang perintah? Pak Kades, Pak Camat, SK nomor berapa SK Camat itu? Nggak ada toh. Yang perintah sholat siapa? Loh kenapa kita harus ragu? Kenapa nggak model berpikir kita seperti model berpikirnya Rasul? Kalau Allah yang perintah direct, berarti la syakka fih. Saya nggak boleh ragu. Ustadz,
Kenapa ada orang sholat tapi hidupnya gitu-gitu aja? Itu orang nggak sholat hidupnya kok enak kali. Kenapa? Kok tanggung kali kok ngasih contoh. Kok contohnya aja lah itu. Kenapa Ustadz orang di Tiongkok itu nggak pernah sholat tapi kaya kali? Itu lebih bagus. Ini nggak ngasih contoh kok nanggung. Kita jawab atau nggak usah? Nggak usah lah ya. Nanti kalian pening. Jawab ya. Karena kalian lupa, kalian itu kita semua termasuk saya. Rezeki yang istimewa itu ya keimanan ini, bos. Bukan piti. Jadi kalau tanya kenapa ada orang nggak sholat tapi kaya-kaya, karena Anda lupa kaya itu bukan tujuan. Gini ya, cara Allah menyelamatkan hidup kita itu kadang-kadang bukan tentang duit, tapi tentang kesesuaian pada apa yang kita mampu. Saya kasih contoh, harga cabai lagi mahal, kebetulan dibuat Allah tidak selera makan cabai. Oh enak betul itu. Harga solar mahal, kebetulan dibuat Allah lagi suka-sukanya diet, lagi jalan kaki. Cara Allah menyelamatkan kita begitu. Tapi kita kan suka nggak lupa. Allah tahu engkau ini hidupnya sudah mantap. Tahu mantap? Makan tabungan. Karena Allah tahu hidupmu sudah mantap, ya asal kau mau masuk ATM, ATM itu marah, jangan masuk, duitmu nggak ada. Lalu Allah buat penyakitmu cuma menang-menang di masuk angin, kawannya Presker sama Salo on Pass. Nggak dibuat Allah kau penyakit tumor, kanker. Kenapa? Kalau ada penyakit itu pun duitmu nggak ada untuk berobat. Penyakit itu langsung dia bilang gini, nggak enak nih kalau masuk sama dia. Kenapa? Nggak diterge, didiam-diamnya aja, malas awak. Begitulah cara Allah menolong engkau. Ya, makanya ada orang nanya, Ustadz, apalah kelebihan orang yang nggak banyak duit? Saya bilang, dosa dari duit dia nggak ada. Buktinya apa? Dia nggak ada duit, kepengen judi, berjudi itu harus pakai, karena duitnya nggak ada, akhirnya nggak jadi. Asik kan? Asik. Kenapa kita nggak melihat hidup ini sejauh itu, gitu loh maksud saya. Jadi jangan gagal meyakini kalau Allah itu sedang memberikan kita kemudahan. Itu. Siapa di sini yang paling banyak masalah? Coba tunjuk tangan. Yang paling banyak masalahnya, coba tunjuk tangan. Enggak. Atau yang nggak ada masalah? Nggak ada juga. Apanya mau kalian sekarang ini? Atau gini aja lah, dami-dami lah ini ya. Coba tengok muka samping kalian masing-masing. Mana lebih banyak? Masalah dia atau masalahmu? Coba. Begitu ditengoknya kawan, ini bermasalah ini Ustaz. Kenapa? Bininya selalu nyiksa dia. Hidup ini, dengar. Hidup ini jangan sok banyak masalah. Jangan sok banyak. Iya. Siapa yang rencana mau beli helikopter bulan depan? Ada? Nggak ada. Masya Allah. Kenapa nggak ada? Tempat parkirnya nggak ada Ustadz. Yang lebih parah duit. Gitu kan? Berarti karena kau nggak pernah mikir beli helikopter, masalahmu tentang helikopter tidak ada. Enak kan? Bayangkan kalau ibu sedang memikirkan beli helikopter, ini tidur langsung pikir kayak mana lah aku beli helikopter, stres. Harus berani Pak, gini ya, ini manusia. Apa kehebatan manusia? Ini manusia, ini hewan. Hewan ini cara hidupnya hanya survive, bertahan hidup. Makanya kalau ibu punya ayam peliharaan, jangan tanya cita-cita dia 5 tahun ke depan, nggak pandai dia jawabnya. Ayam, semenjak kau ikut samaku 6 bulan 18 hari ini, aku tengok hidupmu sudah mulai bagus ini secara manajemen. Kira-kira cita-citamu 2 tahun ke depan apa ya? Nggak pandai dia jawabnya tuh. Kenapa? Karena ayam tidak diberikan Allah kemampuan memikirkan masa depan, ya. Nah, manusia apa hebatnya? Manusia itu hebatnya kemampuan untuk mengintervensi dirinya tinggi. Ini saya kasih contoh ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Kepala Desa. Saya bilang begini,
Manusia itu kehebatannya adalah mampu membuat nama dari setiap keadaan yang dia alami. Contoh, ini masih bisa berpikir nggak nih? Atau udah kita sudahi saja? Karena saya kalau ceramah, saya ini memang ngajak kalian berpikir gitu loh. Masih bisa nggak? Yakin? Oke. Mamanya ini Siregar, tau lah Siregar ya kan? Siregar. Kata orang, kalau punya istri Siregar nggak dapat siksa kubur lagi, karena di dunia udah tersiksa. Mau ya? Mama saya Siregar, Pak, jadi saya paham betul. Matu bek-bek, tau matu bek-bek? Ciri-ciri mama yang sehat adalah mulai jam 6 pagi ribut. Kalau udah bunyi dia aman, berarti sehat, on the track. Ya. Tapi kalau sampai jam 8 belum bunyi, ada masalah itu. Tolong cari masalah supaya tidak jadi masalah. Ya kan? Makanya kalau udah jam 8 belum ngomong mamanya, suruhlah anak nomor terakhir. Pergi dulu gara-garai mamamu supaya merepet dia. Ya, tiba-tiba dicampakkan ember. Kok tampakkan ember itu? Ya, udah aman, biarkan aja berimprovisasi sendiri itu. Biar sehat, keluar keringat, keluar energi kan gitu. Ayo Pak, yang tersiksa dengan bini-bininya, ayo semangat ya. Ini memang perjuangan kita agak mahal ini. Oke ya, ini cerita mama ya. Jadi dia bilang mama gini, ini musim hujan, kau jangan mandi hujan. Kalau mandi hujan kau kubante kau, kata mama. Nah, ini udah kayak VOC lah kira-kira gitu. Anaknya bilang, iya, rupanya hujan. Ditengok anak ini, anak-anak yang lain mandi selera lah dia ya kan, tahu lah anak-anak kan, bapak-bapak kan pengalaman ini jadi anak-anak. Udah mandi dia, mamanya tidur siang, rupanya mamanya ngeten, tahu ngeten? Ngintip, ditengok, mandi hujan kau ya, hajab lah kau buat. Akhirnya diambil lah sapu lidi 5 lidi Pak. Ini kata pang, dilibas. Ditengok anak tetangga sama mamanya. Mamanya bilang ke anak tetangga yang nggak mandi hujan itu, kasihan kali anak itu ya, kejam kali mamanya dilibas, gitu toh. Besok paginya sekolah. Sekebetulan anak yang mandi hujan sama anak tetangga ini satu kelas. Dibilang sama anak tetangga, kejam kali mama kau ya, dilibasnya kau ya, kejam kali. Apa kata anak ini? Ih, udah syukur aku dilibas loh, hampir kena kurung sama mamaku. Kalau aku dikurung di kamar mandi yang gak ada lampu itu, takut kali aku ada lipas. Katanya. Pertanyaan, dilibas itu masalah atau tidak? Nah, itu. Dilibas itu masalah atau tidak? Dia dong. Bagi tetangganya masalah. Bagi yang ngalami tidak masalah. Kemampuan membuat nama dari keadaan yang sedang terjadi, itu kehebatan manusia yang Allah kasih. Makanya aku tanya, siapa yang banyak masalah? Kan gak ada yang ngomong. Berarti hidup kalian gak ada. Ya udah. Kalau nggak usah, karena gini Pak, dalam dunia filsafat, setiap manusia membuat nama, maka keadaan itu diintervensi oleh nama itu. Contoh, ibu-ibu bilang, saya ini putih. Siapa yang setuju? Nggak ada kan? Hampir mau ngejek kalian kan? Ayo jawab, saya ini putih atau keling? Wah, langsung ngejek deh, keling katanya coba. Kasih jeda lah sedikit Pak. Cemana ya Ustadz? Sebenarnya sih ya Ustadz, kan enak sedikit. Ini langsung direct deh Pak. Begitu kalian bilang saya putih, terjadi pemaksaan definisi. Bener nggak? Ya udah, kalau nggak perlu nama, ngapain dibuat nama? Sama ini, Anda hidupnya tersiksa nggak? Biasa Ustadz, slow-slow aja. Ya udah, kalau gitu slow-slow aja lah. Itu sampai kalau mau bicara hakikat, tolong ya. Tapi ini bicara tauhid ya. Tolong jangan digeser ini pada ilmu-ilmu ikhtiar ya. Yang pertama begini, ya. Apakah orang yang tiap pagi hanya kerjanya nongkrong di kedai kopi itu lebih tidak enak hidupnya dibanding orang yang tiap pagi pakai uniform, pakai baju kerja, langsung pergi ke kantor? Kalau mau bicara hakikat, Allah itu meminjamkan rasa bahagia seperti hidup dia. Orang yang di kedai kopi bilang, kasihan kali ini orang, tiap pagi harus pakai uniform pergi ke kantor.
Yang pakai uniform bilang, kasihan orang nih, nggak ada kerjanya setiap hari di kedai kopi. Parsialistik. Tolong jangan Anda terjemahkan kasih sayang kemudahan Allah dalam ruang-ruang generik, nggak bisa, Pak. Makanya aku tanya tadi, mana lebih cantik PC atau mancung? Saya bukan mau buat lucu-lucu loh, nggak. Saya paling nggak suka ceramah lucu-lucu. Saya mau katakan, Anda itu kalau sudah PC, fokuslah jadi orang. Iya, udah gitu aja. Ini enggak, udah pesek, pengen mancung, segala lah, bibir dipendek-pendekkan. Apa kabar? Supaya hidungnya kelihatan mancung. Nggak tahu pipinya gembrot. Nggak matching antara mulut sama pipi. Paham nggak? Ya, jadi ya udah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Nabi Musa, Nabi Ibrahim waktu ingin mengunjungi Siti Sarah, Siti Hajar ditinggalkan sama anaknya namanya Ismail. Nangis loh. Tapi karena Allah perintah harus dikunjungi, nggak berani. Sifatnya apa? Sami'na, selesai. Udah, jangan tinggal sholat. Udahlah, damai-damai aja lah kita. Paham? Masalakakum fi saqor qalu lam nakum minal musallin. Siapa itu penghuni neraka Sakor, dia nggak pernah mau sholat. Saya sering nyindir-nyindir itu kalau lagi wisuda tahfiz Quran. Ada seorang ibu punya anak 5. Alhamdulillah 5-5-nya hafal Quran 30 juz. Terus diwawancarai dia, bagaimana senangnya punya anak yang hafal 5 orang 30 juz. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Saya senang sekali, ini berkah Allah Subhanahu wa taala. Anak saya 5 orang semuanya 30 juz hafal. Ya, itulah rencananya, insya Allah mulai besok saya nggak sholat lagi nih. Kenapa Bu? Ya udahlah, saya pikir biarlah itu nanti urusan anak saya aja lah di yaumil akhir itu kan. Percuma lah orang itu hafal 30 juz. Mau 10 anak kau hafal 30 juz, kalau kau nggak sholat, neraka bagimu. Paham? Tapi kan kita sering, orang-orang rasional sekarang menggeser diskusi sholat atau ritual mindset pada ruang-ruang produktif. Nggak masuk akal Bu. Logikanya bagaimana? Ustadz, kenapa harus sholat? Banyak orang yang nggak sholat hidupnya kaya. Begitu cara diskusinya. Tidak apple to apple. Sholat itu perintah Allah. Kaya itu kebutuhan manusia. Nggak nyambung, bos. Jadi jangan didiskusikan, nggak usah. Bandal kau, bandal. Paham? Terus ngomong, sholat itu ruang privat. Karena abang udah dewasa, abang yang nanggung dosa abang sendiri. Mau sholat, mau enggak. Ini omongan orang fasik. Ustadz, anak saya bilang, karena dia udah dewasa, Ma jangan nasihati saya. Karena saya sudah dewasa, saya tanggung dosa saya sendiri. Begitu toh? Bilang sama anak kau yang bandal itu. Aku nasihati kau bukan karena kau anakku. Tapi karena kau muslim, aku muslim. Sesama muslim harus saling menasihati. Apalagi kau masih tinggal di rumahku, tokok kepala kau ini. Ya kan? Udahlah, normal-normal aja hidup ini. Ya. Nabi Musa coba nih. Saya pernah ditanya begini, apa hebatnya Musa ketika Musa disuruh ngikuti Khidir, Nabi Khidir? Kan Allah nyuruh Musa ngikuti Khidir. Begitu berjumpa, Musa bilang, ya Khidir, aku diperintah Allah ngikuti kau. Kata Khidir, nggak bisa kau nanti, pening kepala kau, kata Khidir. Udahlah, selolah kau ikut aku. Ya, betul, kau ikut ya. Tapi satu aja syaratnya, kau jangan banyak tanya, diam mulutmu itu, bisa? Oke, katanya. Begitu naik kapal di tengah, begitu sampai kapal dibocori kapalnya. Terus nanya Musa, ya Khidir, kenapa kau bocori kapal ini? Kan udah aku bilang kau jangan nanya. Lancip kali kau, ribut kali, cembetul aja pun. Nah, ikut lagi. Ketemu anak kecil, dibunuh kan betul. Ini mohon maaf ya, saya bukan bicara kausalitas. Tolong kalau bicara kisahnya para nabi, jangan pakai hukum kausalitas. Kalau hukum kausalitas yang dilakukan Nabi Khidir itu tindak pidana. Ya, tidak boleh menghukum orang sebelum kejadiannya terjadi. Makanya ini tolong tidak pakai kausalitas. Saya sering mendiskusikan ini sama mahasiswa saya. Kalau Anda pakai hukum kausalitas, banyak kejadian Nabi ini yang aneh-aneh. Saya bilang gitu. Tapi ingat, keanehan itu tanda itu mukjizat dari Allah, selesai. Jadi jangan pakai otakmu itu Allah yang ciptakan. Oke.
Sampai terakhir ada rumah yang dibakar dalam satu riwayat. Akhirnya kata Khidir, udah kau nggak bisa ikut aku, kau cabut. Oke, sampai di situ kelihatan Khidir yang benar. Karena Khidir punya ilmu ladunni namanya. Dia punya kasyaf, bisa melihat hal yang futuristik, yang belum terjadi, tapi atas izin Allah dia paham itu pasti akan. Tapi apa kehebatan Nabi Musa? Nabi Musa juga dipuji. Nabi Musa itu kehebatannya selama mengikuti Khidir adalah dia tidak sukut alal mungkar. Apa itu? Tidak mendiamkan kemungkaran. Buktinya apa? Begitu dicucuk kapal dia marah. Tanda bahwa dia kuat pegangannya terhadap yang hak. Bayangkan kalau Nabi Musa juga diam. Berarti dia ini orang yang ikut-ikut aja. Nggak boleh, Pak. Kita memang nggak boleh sukut alal mungkar. Anda kalau ketemu sama kemungkaran, tolong jangan diam. Karena 3 cara yang disuruh oleh Allah. Kalau ketemu sama mungkar yang disuruh oleh Rasul, cegah dengan tanganmu. Kalau nggak bisa, cegah dengan lisanmu. Kalau nggak bisa, benci dengan hatimu. Dan itulah selemah-lemah iman. Selesai. Ya udah. Nah, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Maka ayolah kita bungkus ini. Saya mau bilang begini ya. Hidup kita ini ujiannya banyak. Tapi ujian jangan dipandang pada ruang negatif. Semua anak-anak pening mamanya merepet. Benar nggak? Tapi semua anak, saya pernah nanya juga sama Mas, mama kalian cerewet? Cerewet Ustaz. Kalau gitu doakan aja lah cepat mama kalian meninggal, saya bilang. Janganlah Ustaz. Mana yang betul? Kau suka nggak direpeti? Enggak suka Ustaz. Doakan aja meninggal dia, saya bilang. Enggak Ustaz. Nah sekarang yang betul mana? Cemana ya Ustaz? Pening dia. Diam-diam kau mencintai ujian yang Allah berikan. Dan kau bingung pada saat Allah tidak mengujimu, bertanya-tanya hatimu, ya Allah, kenapa hidupku semudah ini? Maka belajarlah mencintai ujian yang datang dari ada anak-anak umur 4 tahun, udah cantik, awewe, rambutnya panjang, kucir 2, baru mandi, ya, imut-imut, pipinya tembem, wangi, duduk di dekat kalian itu ibu-ibu. Kira-kira kalian apain lah anak itu? Ya, nama medannya di Cagili, pegang pipinya, pegang rambutnya, gemes. Anak siapa ini, gitu kan? Kalian senang nggak menggangguinya? Jawab lah, kalian yang tanya. Masa dia yang jawab? Kalau dia udah 716 kali dengar itu. Senang nggak kalian menggangguinya? Dia senang nggak diganggui? Nah itulah kalau amalmu cantik, ujian-ujian itu terasa seperti gangguan-gangguan. Padahal karena Allah suka. Coba yang duduk di depan kalian itu, anak yang naik turun ingusnya. Hijau kuning pula tuh agak kental. Begitu tarik napas naik 1, tuh 1 tinggal. Turun 2 biji. Bau langit, bau matahari. Duduk dia di samping kalian. Umur 4 tahun juga. Kalian cagil nggak? Ih cantik kali ingusnya. Kenapa enggak? Nah, kalau amalmu jorok, ujian pun tak pantas datang kepada dirimu. Anak yang jorok tadi bilang ke anak yang cantik, kasihan kali kau ya, digangguin nenek-nenek itu. Tengok aku nggak ada yang ganggu. Itulah istidraj namanya. Wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang selama hidupnya suka sekali tidak mengindahkan perintahku, kata Allah. Sanastadrijuhum, aku akan buat dia pelan-pelan jauh dari jalanku. Istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la, dari jalannya dia nggak tahu. Dulu waktu tinggal sholat nggak enak hatinya, sekarang slow aja. Ya, uang banyak, sodako nggak mau, pelitnya naujubillah min jalik, gingging, tongkar, semua lah sama dia. Ya, nah ini, jadi hati-hati ya. Dah ya, saya kira itu saja. Udahlah ya, kalau nggak bisa jadi orang baik, jangan jadi orang. Udah gitu aja ya. Ya harus baik ya. Tahu nggak penyakit paling mengerikan di muka bumi ini? Suntuk, Bu.
Maka tolong jangan jadi orang. Iya, ciri-ciri orang suntuk suka membuat orang lain suntuk. Tadi awak nggak ada masalah, begitu duduk awak bercakap sama dia, bermasalah hidup awak. Paham nggak? Udah, Anda kalau nggak bisa berkontribusi sama orang, tolong jangan tambahi masalahnya, udah gitu aja. Ya, ada ibu-ibu, ini bonus lagi. Ibu-ibu diet ekstrim. Saking ekstrimnya dibelinya lah timbangan COD only nih. Ya, itu khusus dipakainya. Setelah 31 hari diet, turunlah berat badannya 7,5 on. Berapa? Ya, hampir-hampir sekilo lah, beda-beda tipis. Tapi di fotonya itu, foto hari pertama sampai hari ke-31, ada tulisannya before and after. Ya kan? Setelah timbangannya turun 7,5 ons, kebetulan minggu depannya dia mau arisan pengajian. Dalam asumsi kepalanya, nanti kalau aku sudah datang ke pengajian, pasti kawan-kawan pengajian bilang, kok tambah langsing kau sekarang. Dia berharap itu loh, dalam otaknya udah begitu. Oh, senang kali dia, Bu. Begitu dia pakai baju pergi, turunlah dia naik dari Hondanya yang merek Yamaha tadi. Udah langsung begitu, belum cecah lagi kakinya ini, langsung ngomong ibu-ibu yang baju warna merah di ujung sana, kok makin gendut kau, ku tengok. Stresnya nauzubillah min dzalik itu, Pak. Kalau bisa dicekek ibu itu. Kalau bisa buka handphone, tengok ini before, waktu itu aku sekian, sekarang sudah sekian, validasi namanya. Udahlah ya. Secantik-cantiknya kau, di mata orang yang nggak suka, kau tetap jelek. Udah. Ayo, kalian cantik atau jelek? Jelek. Udah ya, saya kira itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Tolong jangan pernah berkhianat kepada jalan Allah. Udah. Kalau Anda masih selera kepada dosa, maka belajarlah tidak berani mengerjakan. Setidaknya prestasi Anda adalah, saya masih selera berbuat dosa, tapi saya udah nggak berani. Setidaknya prestasi Anda di situ. Bayangkan kalau Anda selera dosa, tapi masih berani. Itu gawatnya, nggak ketulungan itu. Ya, yang kedua, sejelek apapun hidupmu, tolong jangan tinggalkan sholat. Jangan bilang, saya masih bejat Ustadz, maka saya nggak layak sholat. Tahu nggak, selera betul nanti malaikat Malik itu sama kau. Kata malaikat Malik, sini kau, ku giling kau, tahu kau, sini kau. Ya. Udahlah Anda jahat, nggak sholat, mau jadi apa ente? Paham nggak? Ya. Yang ketiga, pandai-pandailah berbuat baik. Setidaknya kebaikan engkau yang kecil-kecil itu menjadi cara orang menilai engkau siapa di kemudian. Namanya husnul khotimah. Itulah nilai muharram yang sebenarnya. Manusia berubah karena dia tahu diri. Umurnya terus berjalan, masa lalu tidak bisa kembali. Kerja manusia pada masa lalu hanya ada dua. Kalau baik, bersyukur ke Allah. Kalau jelek, mohon ampun kepada Allah. Fokus kita adalah masa depan. Makanya kalau kita berdoa, ya ada doanya ini, Rabbana Rabbana la tu'akhizna inasina au akhtana. Itu lucu loh doa itu. Masa mintanya begini, ya Allah ya Tuhanku, nanti mana tahu di masa depan aku ada buat salah atau dosa, ampuni aku ya. Berarti kan dia sudah kayaknya mau sengaja buat dosa. Kira-kira gitu. Tapi bagus. Ya, Allah yang mengajarkan doa itu. Itu kan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Allah bilang, nggak apa-apa. Aku tahu kau itu pasti terjebak dengan dosa. Setidaknya untuk masa depan kau sudah prepare sejak sekarang. Buktinya apa? Kau akan bilang, ya Allah, mana tahu besok aku keselio ya dalam perbuatan, ampunilah dosaku ya Allah. Aku takutnya sebenarnya. Udah mukaku jelek, banyak dosa, kan rusak kali aku nih ya Allah. Ya Allah, damai-damai lah ini ya Allah. Kira-kira gitu ya.